Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safitri Aulia Putri, NPM 1911080195. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terapi dalam bimbingan konseling sosial, yaitu terapi realita. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian terapi realita. Terapi realita merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Terapi realitas dikembangkan oleh William Glasser, seorang insinyur kimia sekaligus psikiater pada tahun 1950-an. Adapun fokus terapi realitas ini adalah tingkah laku sekarang yang ditampilkan individu. Terapi yang dikembangkan oleh William Glasser yang dimaksud dengan istilah realita ialah suatu standar atau patokan objektif yang menjadi kenyataan atau realitas yang harus diterima. Realitas atau kenyataan itu dapat terwujud suatu realitas praktis, realitas sosial, atau realitas moral, sesuai dengan pandangan behavioristik. Yang terutama disoroti pada seseorang adalah tingkah lakunya yang nyata. Tingkah laku itu dievaluasi menurut kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan realitas yang ada. Glasser memfokuskan perhatian pada perilaku seseorang pada saat sekarang, dan menitik beratkan tanggung jawab yang dipikul setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan realitas atau kenyataan yang dihadapi. Dan yang kedua yaitu tentang konsep kepribadian dan dasar terapi realita. Menurut terapi realitas, ada 5 macam kebutuhan pokok manusia, antara lain kepemilikan kekuasaan, kebebasan, ketergantungan, dan fisiologis. Dalam mencapai tujuan hidup ini, manusia diatur oleh adanya rambu-rambu yang tanggung jawab, realitas dan benar. Ada beberapa ciri yang menentukan terapi realitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada terapi realitas menolak konsep tentang penyakit mental. Dan yang kedua, ada terapi realitas menekankan kesadaran atas tingkah laku seseorang yang sekarang. Dan yang ketiga, ada terapi realitas berfokus pada saat sekarang, bukan kepada masa lampau. Dan yang keempat, terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Dan yang kelima, ada terapi realitas tidak menekankan transferensi. Dan yang keenam, ada terapi realitas menghapus hukuman. Dan di dalam terapi realitas ini ada 3 pokok inti dalam konseling realitas yang dijadikan sebagai titik tolak kegiatan konseling realitas dalam menganalisis masalah-masalah klien. Antara lain yang pertama ada right, adalah kebenaran dari tingkah laku seseorang dengan standar norma yang berlaku, baik itu norma agama, hukum, dan lain-lain. Dan yang kedua ada reality, adalah kenyataan, yaitu individu bertingkah laku sesuai dengan kenyataan yang ada. Terus yang ketiga ada responsibility, adalah bertanggung jawab, yaitu tingkah laku dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan cara yang tidak merugikan orang lain. Dan materi yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat dari terapi realita. Secara umum, tujuan konseling realita terapi sama dengan tujuan hidup, yaitu individu mencapai kehidupannya sesuai dengan identitasnya. Untuk itu, dia harus bertanggung jawab, memiliki kemampuan mencapai kepuasan terhadap kebutuhan personality. Dan juga reality terapi adalah pendekatannya didasarkan pada anggapan tentang adanya suatu kebutuhan psikologis pada seluruh kebutuhan akan identitas sendiri, yaitu kebutuhan untuk merasa unik, terpisah, dan berbeda dengan orang lain. Kebutuhan akan identitas diri merupakan pendorong dinamika perilaku yang berada di tengah-tengah berbagai budaya universal. Kualitas pribadi sebagai tujuan konseling realitas adalah individu yang memahami dunia realnya dan harus memenuhi kebutuhannya dalam kerangka kerja. Meskipun demikian, memandang dunia realitas antara individu yang satu dengan individu yang lain dapat berbeda, tapi realitas itu dapat diperoleh dengan cara membandingkan dengan orang lain.
Sebagai jalannya, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, karakteristik konselor realitas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada konselor harus mengutamakan keseluruhan individual yang bertanggung jawab yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, konselor harus kuat, yakin, tidak pernah atau bijaksana, dia harus mampu menahan tekanan diri permintaan kalian untuk simpati dan membenarkan perilakunya, tidak pernah menerima alasan-alasan dari perilaku irasional kalian. Yang ketiga, konselor harus bersikap hangat, sensitif terhadap kemampuan untuk memahami perilaku orang lain. Konselor juga harus dapat bertukar pikiran dengan klien tentang perjuangannya, dapat melihat bahwa seluruh individu dapat melakukan secara bertanggung jawab, termasuk pada saat-saat yang sulit. Dan tujuan terapi adalah bahwa terapi sama sekali tidak bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi klien. Kalaupun ada kebahagiaan, hal tersebut bukanlah esensi dari tujuan terapi yang ingin dicapai. Konselor harus menyampaikan bahwa kebahagiaan kalian terletak pada cara berpikir klien yang menyikapi hal tertentu dan keberaniannya mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.